Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Ermasari, NPM 1804041168, kelas C, jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter. Materi yang akan saya sampaikan yaitu uang elektronik dan digital perspektif Islam. Lampung merupakan sebuah provinsi di Pulau Sumatera. Lampung selain dikenal sebagai provinsi penghasil kopi dan lada, ternyata Lampung memiliki banyak tempat wisata yang bagus, eksotis, dan menakjubkan. Lampung memiliki 33 pantai, 45 gunung, dan 17 air terjun, serta adanya wisata Taman Nasional Waikambas. Di Taman Nasional Waikambas ini kita bisa langsung berinteraksi dengan gajah-gajah yang ada di taman tersebut. Bisa bermain bersama, memberi makan, serta berfoto bersama dengan gajah-gajah. Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten, 2 kota madya, 228 kecamatan, dan 205 kelurahan, serta 2.435 desa. Institut Agama Islam Negeri Metro atau IAIN Metro merupakan institusi Islam negeri yang ada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendirian IAIN Metro ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 1 Agustus 2000. Terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 15A Irung Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. IAIN Metro memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tadris Ilmu Keguruan, kedua, Fakultas Usuluddin Adab dan Nahwa, ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, keempat, Fakultas Syariah. Yang pertama, pengertian uang elektronik. Kemunculan uang elektronik awalnya hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses yang semula terbatas menjadi lebih mudah dan meluas. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via telepon seluler. Penggunaan uang elektronik pada saat itu hanya terdapat di ruang lingkup terbatas, yang dalam hal ini adalah nasabah bank dengan nasabah bank yang lain. Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi. Jumlah uang beredar bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter. Keberadaan e-money merupakan dapat menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat. Tempat-tempat yang memang membutuhkan efisiensi durasi waktu pembayaran guna meningkatkan pelayanan seperti pembayaran tol, minimarket, food court, dan sebagainya. Penggunaan uang elektronik alat sebagai pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen, akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Yang ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis transaksi uang elektronik. Yang pertama, jenis-jenis transaksi. Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman uang nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. Yang ketiga, tarik tunai, yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang Bank Indonesia. Yang kedua, manfaat uang elektronik. Beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik. Yang pertama,
Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak konsumen. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit karena tidak harus memerlukan otoritas online, tanda tangan maupun PIN. Yang ketiga, setelah menghemat uang kembalian, uang elektronik juga mendorong orang untuk berhemat dengan cara bijak, memperhitungkan pengelolaan. Dan yang terakhir, mendapatkan pelayanan khusus seperti potongan harga lebih besar, merchandise, hingga promo-promo menguntungkan lainnya. Materi yang kedua yaitu pandangan uang elektronik dalam perspektif Islam. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan dari Tsabit dari Anas, yang artinya kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fikih. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara, selama tidak bertentangan dengan syariah. Adapun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat. Yang pertama, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang kedua, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik yang pertama, tidak mengandung maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang kedua, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Adapun akad-akad pada uang elektronik. Yang pertama, akad jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit, dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media elektronik. Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah. Yang kedua, akad wadiah. Dalil diperbolehkannya akad wadiah yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Yang ketiga, akad saf. Akad saf dapat dianalogikan dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya. Para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek saf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang antara lain pendapat yang pertama dari Ubadah bin Samit RA, Nabi SAW berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair,
kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenis, boleh kamu jual kehendaknya asal tunai. Yang kedua, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh menjual emas dengan emas seimbang dengan sebanding dan perak dengan perak seimbang dan sebanding. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai. Yang ketiga, dari Nabi Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau minta tambah, maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya. Yang keempat, akad ijarah. Tentang pembayaran ijarah, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kelima, akad wakalah. Secara bahasa, wakalah adalah melindungi. Menurut ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah menyerahkan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Apabila menggunakan akad ini, maka harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad perwakilan ini. Yang kedua, bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Yang ketiga, orang yang mewakilkan atau adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan. Yang keempat, muwakil harus orang mukalaf atau anak mumayyiz. Yang kelima, orang yang mewakili harus cakap hukum dan mengerjakan tugasnya dan amanah dalam bertugas. Yang keenam, hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Yang selanjutnya, akad qard. Akad qard yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad qard dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang uang elektronik. Apabila menggunakan akad qard, maka harus memenuhi ketentuan yang pertama, bersifat hutang piutang. Yang kedua, penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Yang ketiga, penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Dan yang keempat, otoritas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan dana hutang dalam pertimbangan masalah. Materi selanjutnya yaitu pengertian uang digital atau Bitcoin. Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip peer-to-peer, artinya Bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi ke pengguna yang berhubung dengan jaringan-jaringan. Konsep Bitcoin sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. Bitcoin merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur dan mekanisme penyimpanan tersendiri. Penyimpanan Bitcoin menggunakan wallet atau semacam dompet elektronik seperti yang telah diperkenalkan para pengguna e-money dan e-wallet. Materi yang selanjutnya yaitu pandangan uang digital atau Bitcoin dalam perspektif Islam. Berdasarkan unsur transaksi jual beli Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Karena Bitcoin memerlukan juga pendaftaran, verifikasi akun atau biodata di si pendaftar dan aturan syarat dan diterima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau menurut hadis dari Ubadah bin Samit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juallah emas dengan emas, perak dengan perak,
gandum bur atau gandum halus dengan gandum bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama takarannya dan sejenis serta secara tunai dari tangan ke tangan. Suatu transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak terlihat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Dalam sebuah akad jual beli, seorang penjual harus memberikan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga yang telah disepakati. Kemudian, transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat, antara lain kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang yang dipaksa. Yang kedua, kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar'i. Yang ketiga, terdapat nilai manfaat dalam transaksi dilakukan secara nyata, harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi. Jika dilihat dari segi fikih, muamalah transaksi jual beli atau Bitcoin, prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad sarf, dan akad sarf merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.